metode itu. Sedangkan kalau kita bicara tentang anti realisme itu lebih bicara tentang abstraksi gitu ya. Jadi bahwa sains itu hanya sebagian dari yang kita lihat, yang sebenarnya gitu ya. Jadi kalau anti realisme itu dia mungkin juga tidak terlalu peduli dengan yang namanya kebenaran secara absolut ya, atau intinya adalah dia tidak terlalu mempermasalahkan apakah metode atau ilmu pengetahuannya itu adalah mendekati kebenaran atau tidak, tapi dia hanya fokus pada apa namanya, fokus pada pragmatisnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini eh, ada, sudah saya buat slide juga ya terkait dengan realisme dan anti realisme, itu bisa dilihat di sini. Sudah saya download nggak salah ya. Iya, ini sudah saya share juga, jadi mungkin bisa dilihat sepintas. Ya, ini pemahaman teori aja, jadi tidak diujikan ya, cuman untuk pengetahuan aja gitu ya. Jadi eh, ini penjelasan tentang peta yang tadi ya. Jadi realism dan anti realism itu kaitannya sedang terkait dengan kecenderungan ya. Sejauh mana teori ilmiah itu mendekati ya, eh, realitas itu adalah apa yang mendekati kebenaran atau yang sesungguhnya. Karena ini kembali pada gagasan Plato dan Aristoteles ya, terkait dengan idealis dan non-idealis gitu ya. Kalau menurut Plato kan ilmu itu eh, adalah ya tidak menggambarkan idealisme yang sebenarnya. Karena idealisme yang sebenarnya itu katanya hanya ada di ruang abstrak atau di awang-awang gitu ya. Jadi tidak ada di bumi ini gitu ya. Sehingga dengan demikian segala sesuatu yang di bumi ini hanya cerminan atau pantulan dari yang idealis gitu. Jadi bukan bukan yang sempurnanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Aristoteles itu dia lebih positivis atau lebih menganggap bahwa ya pragmatis aja apa yang kita lihat ya, itulah yang disebut dengan realitas gitu. Jadi ada, dia bilang ada 4 unsur ya, api, air dan seterusnya, itulah yang sebenarnya itu adalah seperti itu ya, cukup yang kita lihat aja gitu. Tapi kalau Plato itu melihat bahwa apa yang dilihat di bumi itu hanya pantulan dari ketidaksempurnaan ya. Yang sempurna itu hanya ada di alam yang tidak real ya, alam abstrak begitu ya. Nah, jadi kalau kita 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 sambungkan dengan agama mungkin ya, yang ideal itu adanya di surga begitu ya. Sedangkan yang di bumi itu adalah bentuk dari ketidaksempurnaan. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada 2 cabang besar ya. Realisme yang menganggap bahwa eh, apa yang teori ilmiah itu harus mendekati kebenaran yang sebenarnya. Ya. Jadi teori-teori yang ada itulah yang disebut dengan kebenaran itu ya. Tapi kalau kita anti realisme itu dia memandang bahwa teori ilmiah itu ya seperti ketidaksempurnaan gitu ya, tidak pernah sempurna gitu. Sehingga yang benar-benar sempurna itu tidak ada gitu ya. Artinya ilmu pengetahuan itu tidak pernah selesai gitu, tidak pernah sampai menggambarkan yang sebenarnya karena dia eh, pengetahuannya terbatas gitu ya. Pengetahuan manusia itu terbatas. Jadi Plato itu cenderung anti realism gitu ya. Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah terkait dengan koherensi dan korespondensi ya. Nah, korespondensi itu meyakini bahwa ada kebenaran itu apa itu ya. Kebenaran itu adalah kecocokan dengan yang kita lihat itu ya, dengan dunia itu versus koherensi dalam teori. Nah, koherensi dalam teori. Jadi kalau misalkan eh, ada teori ya, terkait dengan suatu subjek atau objek gitu ya. Nah, kita lihat gitu, eh, cocok nggak dengan yang kita amati gitu ya. Nah, kalau itu cocok, berarti dia memenuhi konsep correspondence coherence itu.
Ya, jadi korespondensi itu kecocokan antara teori dengan keyakinan. Ya, nah seperti itu. Ya. Nah itu terus kemudian ada banyak cabang ya. Ada naive realism, scientific realism gitu ya. Nah, scientific realism itu berarti menganggap bahwa apa yang bisa ditinjau secara sains itu ya dia adalah kebenaran gitu ya. Scientific realism. Nah, yang menarik itu kalau kita tinjau dari sisi ilmu pengetahuan modern ya, kayak fisika kuantum gitu ya. Nah, itu nanti kemudian ini masih terus menjadi perdebatan gitu. Contohnya misalkan elektron atau partikel yang nggak bisa kita lihat itu ya, itu ada atau nggak, nyata atau nggak gitu. Karena nggak ada orang yang tahu bentuknya seperti apa ya, nggak ada yang tahu, nggak pernah melihat secara langsung, sehingga itu ada nggak sih sebenarnya gitu ya. Kemudian di fisika kuantum itu ada banyak hal yang secara logika itu pengalaman manusia itu aneh gitu ya. Nah, tapi secara matematik itu benar. Jadi artinya dunia kuantum itu justru membuka kembali diskusi ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin filsafat ilmu dari sisi kuantum itu dalam sebetulnya ya, karena apa namanya, kita bersinggungan dengan yang namanya realisme itu, gitu ya. Kalau di fisika kuantum mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa kalau kita ngamatin sesuatu itu si pengamatnya juga mempengaruhi hasil percobaannya. Jadi ketika kita melihat dan ketika kita tidak melihat itu hasilnya bisa beda gitu ya. Sama seperti kalau misalnya kita ujian ada dosen yang ngawasin sama enggak gitu. Kalau ada yang ngawasin hasilnya jujur gitu ya. Kalau nggak ada yang ngawasin mungkin pada nyontek gitu. Jadi tergantung ngamatin atau enggak. Sehingga kemudian melahirkan yang namanya apa itu realitas gitu ya. Masa harus dilihat dulu baru bisa ada gitu. Nah itu yang contohnya perdebatan yang kemudian muncul ya. Oke. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu mungkin dari gambar tadi tuh bisa melihat bagaimana peta di filsafat ilmu itu ya, walaupun tidak perlu mendalami terlalu ini ya. Tapi paling enggak itu tahulah bahwa ada perdebatan ini ya. Oke. Jadi kalau kita ngomong realisme gitu ya secara ilmiah itu bahwa yang namanya teori ilmiah itu harusnya mendekati lah ya tentang dunia yang sebenarnya gitu ya. Tapi kita kan juga panca indera kita terbatas ya Bapak Ibu ya, sehingga apa yang kita lihat, teori yang kita bangun tuh kan kita nggak tahu apakah dia sempurna atau enggak gitu ya. Jadi apakah entitas yang nggak keamatin seperti quark, elektron, atau medan listrik itu yang secara fisika itu nggak bisa kita lihat secara langsung itu benar-benar ada atau enggak? Nah kalau menurut teori realism, realism ya itu benar-benar ada walaupun nggak kita lihat karena eh, apa secara teori fisika harus ada gitu ya. Nah seperti itu ya, jadi benar-benar ada. Nah kalau non realism kita nggak peduli itu elektron kuat tuh ada atau enggak, yang penting bisa menghasilkan teknologi atau penemuan, itu non realism. Jadi nggak peduli bahwa toh yang paling tahu hanya Tuhan misalkan ya, hanya Allah yang tahu yang namanya kebenaran sejati hakikat segala sesuatu. Nah kalau kita sudah berpandangan seperti itu berarti kita seorang yang non realism, itu nggak masalah ya. Jadi ada dua cabang gitu ya. Ada yang menganggap bahwa ini benar-benar ada yang menganggap itu hanya sebuah bayangan dari teori yang nggak pernah kita tahu ya, yang sebenarnya hakikatnya itu kita nggak tahu ya. Kalau bahasa Arabnya tuh wallahu alam lah ya. Wallahu alam itu berarti non realism. Nah, kalau kita apa? Oh, elektron itu emang benar ada gitu. Cuman kita nggak bisa lihat, tapi secara teori emang ada gitu. Jadi kita nggak bisa lihat karena terlalu kecil aja gitu. Tapi sebenarnya ada, itu realism benar. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau anti realism dia fokusnya itu spektrumnya itu lebih kepada pragmatis ya atau prediksi aja, penjelasan observasi gitu ya. Jadi bisa aja bahwa secara ontologis elektron itu apa gitu ya, ini tuh apa, atom tuh apa gitu, itu belum tentu secara ontologis punya makna gitu ya. Bisa juga kita tolak atau kita batasi karena kita fokus pada fenomenologisnya, epistemologinya gitu ya. Jadi anti realism itu lebih pragmatis. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan faktanya sesuai dengan teori itu namanya korespondensi gitu ya. Nah, jadi sesuai realitas katanya. Ya, jadi contohnya misalnya
teori apa teori ekonomi itu benar karena dia sesuai dengan realitas di lapangan gitu ya. Itu korespondensi namanya. Ya. Nah, sedangkan koherensi itu bahwa dia benar jika dia sesuai dengan sistem keyakinan gitu ya. Menjelaskan secara luas dan stabil. Koheren contohnya adalah teorinya itu bisa berlaku untuk banyak fenomena gitu. Itu namanya koheren, lengkap ya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini memang kalau kita ngomongin secara fundamental cukup mendalam ya filsafat ilmu itu. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan realisme naif? Naif itu kan artinya sebetulnya boleh dikatakan agak ekstrim gitu ya, atau justru terbatas ya. Jadi bahwa dunia yang saya lihat adalah nyata gitu ya. Apa yang perlu diperdebatkan gitu kan? Nah, tapi kan pertanyaannya kembali bahwa ada yang terlihat dan tak terlihat kan? Nah, itu kan keyakinan ya. Yang tak terlihat itu kan sulit kita buktikan ya. Sehingga naif realism itu hanya fokus pada apa yang bisa dilihat saja ya. Nah, cuman kan kelemahan dari naif realism itu adalah dia sangat kritis ya. Memang dia sangat kritis terhadap sumber-sumber yang bersifat non ilmiah seperti wahyu gitu ya atau kitab suci ya. Di dalam kitab suci kan disebutkan bahwa ada hal-hal yang tak terlihat ya, ada dimensi-dimensi yang tidak tidak terlihat ya. Nah, itu kalau menurut naif realism itu tidak ada ya. Jadi apa yang bisa dilihat secara indrawi itu diakui sebagai kenyataan. Ya, ini yang banyak seperti ini adalah para ilmuwan ateis ya. Orang-orang yang ateis itu kan dia hanya percaya apa yang dia lihat gitu ya. Ya, dia kritis terhadap yang nggak dia lihat. Mana ada surga dan neraka gitu. Buktinya apa gitu. Apakah ada yang pernah melihat surga gitu. Nah, terus bagaimana dengan orang yang mati suri ya? Nah, itu katanya halusinasi ya. Itu kan suatu hal yang sulit diperdebatkan ya. Artinya kita juga nggak bisa meyakinkan bahwa memang ada surga neraka itu kan nggak bisa diperdebatkan ya. Orang yang mengikuti naif realism itu dia lebih apa ya namanya? Lebih kritis tapi juga sangat sempit ya. Nah, dia hanya percaya yang dia lihat saja. Banyak ini pemikir barat seperti itu. Nah, tapi kalau di timur karena dekat dengan spiritual, kita lebih cenderung bersifat non-realism ya. Jadi artinya kita percaya bahwa apa yang ada itu adalah bukan bentuk yang sebenarnya. Itu hanya apa cerminan dari pantulan dari kebenaran, tapi belum kebenaran seutuhnya. Ya, jadi misalkan teori kuantum yang itu adalah teori yang belum lengkap, ya, yang lengkapnya hanya Allah yang tahu misalkan. Nah itu non realism, ya, seperti itu. Gak sama di ekonomi juga bahwa apakah teorinya Adam Smith dan sebagainya, teori yang terbaru gitu ya, itu adalah bentuk teori yang sebenarnya atau hanya suatu pendekatan dari yang lebih ideal lagi gitu. Jadi itu bisa juga diterapkan ke segala ilmu ya Bapak Ibu ya. Bahwa itu. Nah, kemudian apa yang saya lihat tuh adalah kebenaran gitu. Atau apa yang saya lihat sebetulnya adalah bayangan saja ya. Nah, ini kembali kepada realism sendiri ya. Apakah kita naif atau anti gitu ya. Atau kita realis ya. Kalau misalkan kita bersifat eh, kritis ya cenderung ke naif realism. Tapi kan ada sumber-sumber lain ya kan ya contohnya adalah kitab suci itu wahyu ya nah itu keimanan kita ya. Iya. Nah kalau sekarang di filsafat modern itu ilmu modern tuh gagasan naif realism itu sudah mulai ditinggalkan Bapak Ibu ya karena terlalu kaku dan sederhana karena apalagi kita kalau kita tonton film-film sekarang juga sudah ada yang namanya dimensi ekstra parallel universe ya. Terus kita kita masuk ke dalam medan gravitasi wormhole gitu ya. Itu kan sebetulnya mendekati science fiction, tapi itu ada dasar sainsnya sehingga sekarang para ilmuwan itu jarang yang benar-benar naif realism. Nah, lebih cenderung realism yang agak samar gitu ya. Jadi mengakui ada dimensi yang nggak terlihat, walaupun itu harus ada penjelasan matematiknya gitu misalkan. Ya.
Jadi harus tetap ada kerangka teorinya, misalkan. Nah, itu kita ngomongin realism. Ya. Nah, kalau scientific realism itu kan dia lebih fokus ke ilmiahnya gitu ya. Jadi klaimnya adalah tuh buktinya dengan ilmiahnya itu kita bisa menghasilkan kemajuan yang nyata di dalam teknologi. Ya. Contohnya kalau nggak ada science ya nggak bisa kita zoom sekarang ya. Mungkin eh, kita nggak bisa tanpa harus bertemu langsung. Ya. Nah ini kan bukti bahwa apa yang kita pelajari itu nyata gitu ya. Nah, itu juga suatu pandangan yang masuk akal gitu ya. Kenapa banyak orang yang taklid buta sama sains? Karena buktinya sains menghasilkan penemuan yang nyata dan itu benar, ya. Maksudnya benar tuh klaim bahwa sains itu menghasilkan penemuan nyata, tapi bahwa sains itu adalah apa realism itu masih diperdebatkan ya. Walaupun dia menghasilkan berbagai penemuan yang bagus, yang luar biasa. Apakah itu adalah hakikat yang sebenarnya itu kan sampai sekarang juga belum bisa dipastikan ya dan nggak akan pernah mungkin dipastikan gitu ya. Jadi walaupun sudah banyak kemajuan, apakah itu berarti harus bersifat realisme? Itu kan kebenaran itu kan absolut dan itu kan nggak tahu ya ada atau nggak, relatif atau nggak gitu ya. Nah, jadi mungkin kita bisa menghasilkan penemuan hebat karena sains itu menggambarkan sedikit realitas, ada kebenaran di situ ya. Tetapi apakah kebenarannya itu penuh atau enggak? Nah, ini kemudian tetap menjadi perdebatan ya. Nah, jadi keberhasilan sains itu nggak mungkin dicapai karena mukjizat, tapi benar-benar karena metode ilmiah, ya. Jadi nggak percaya misalnya Nabi Musa membelah lautan tuh nggak percaya karena nggak bisa dijelaskan secara ilmiah gitu, ya. Walaupun secara ilmiah juga bisa juga dijelaskan sebenarnya. Ketika terjadi pembelahan laut itu mungkin disertai dengan gempa bumi bisa juga karena kita bisa menghasilkan gaya bertolak itu kan ada fenomena alamnya. Nah, itu semua itu kan nggak bisa kita perdebatkan karena kita nggak ada di situ ya. Ini kembali ke keyakinan. Nah, jadi ini banyak teori ya, apa namanya, meta induction gitu ya. Artinya teori masa lalu hukum Newton itu kita anggap sebagai teori yang luar biasa. Taunya hukum Newton juga tidak bisa menjelaskan fenomena kuantum yang ada di dunia atom tuh nggak bisa kita gunakan hukum Newton ya. Ternyata teori yang sangat berhasil pun bisa salah di kemudian hari. Begitu juga teori sekarang ya. Teori ekonomi juga ternyata juga terbukti bahwa teori ekonomi itu tidak linier ya, tapi dipengaruhi berbagai faktor ya. Jadi teori itu bisa diinduksi pada akhirnya dia menjadi pesimis ya. Jadi sekarang pun bisa salah gitu, itu pandangan pesimis. Dan pandangan seperti itu ternyata juga terus terjadi ya, bahwa teori yang kita anggap benar ternyata harus kita ubah. Jadi apa namanya struktural realism itu kaitannya sama ada nih. Apa yang dimaksud dengan struktural realism? Jadi struktural realism itu adalah bahwa yang nyata itu bukan bendanya, Bapak Ibu, tapi yang nyata itu strukturnya. Contohnya fisika kuantum misalkan ya. Yang nyata itu adalah rumusnya, Bapak Ibu, ya, matematiknya. Tapi yang kita lihat itu sebetulnya tidak stabil atau bisa berubah, bisa salah. Jadi, kalau struktural realism itu berpandangan bahwa ide pokoknya itu selalu benar, ya. Eh, jadi ini adalah jembatan antara realisme dan PMI. Kalau PMI itu dia lebih bersifat pesimis ya. Pesimis itu artinya ya ujung-ujungnya salah lah ini. Jadi pada akhirnya sains itu hanya alat aja gitu ya. Apakah itu mendekati kebenaran tuh ya nggak akan pernah karena ternyata setiap teori terbukti salah di kemudian hari. Nah, mungkin saya boleh bertanya, PMI itu adalah paham yang realisme atau anti realisme kalau kita lihat di sini. Nah, pessimistic meta induction dari namanya aja sudah kelihatan dia anti realisme ya. Karena dia selalu beranggapan bahwa apa yang kita temukan di ilmu itu adalah salah. Cuman dia berguna gitu. Ya. Artinya misalkan
kita bisa menggunakan teori ini untuk memprediksi gerhana bulan. Tapi kita tahu bahwa teori ini sebetulnya nggak sempurna, pasti ada salahnya, pasti ada keterbatasannya. Tapi berguna untuk meramalkan fenomena. Artinya kita nggak bicara realitas, kita hanya bicara dari sisi pragmatis gitu ya. Bahwa segala ilmu yang Bapak ajarkan dan diajarkan itu sebetulnya nggak ada yang 100% benar, tapi terbatas karena keterbatasan dari model atau keterbatasan dari ilmu manusia itu sendiri. Ya, jadi itu yang maksud dengan pessimistic meta induction bahwa oh kita belajar tapi kita harus pesimis. Artinya ilmu itu sebetulnya nggak pernah benar-benar 100% berlaku sampai kiamat. Tapi suatu saat akan digantikan ilmu yang lebih baru lagi. Begitu juga ilmu yang lebih baru lagi ternyata ada yang lebih baru lagi gitu ya. Jadi nggak pernah selesai. Ini namanya pesimistik. Kenapa nggak pernah selesai? Karena ilmu itu nggak pernah menjelaskan realitas, hanya menggambarkan suatu teori saja gitu. Ya, nah itu. Nah, yang tengah-tengah antara realisme dan anti-realisme itu contohnya adalah struktural realism itu. Jadi dia ada struktural itu menggambarkan antinya, realism itu nyataannya. Jadi struktural realism itu tengah-tengah gitu ya, menjembatani yang namanya realisme sama PMI itu. Jadi oke kita belajarnya salah, tapi sebetulnya garis besar strukturnya, fondasi matematiknya itu sudah benar, ya. Cuman belum sempurna mungkin, ya. Jadi itu tengah-tengah lah, ya. Seperti itu. Iya. Nanti ada epistemik dan ontik struktural epistemik. Kalau epistemologi itu kan ilmu ya. Jadi lebih kepada strukturnya itu dunia itu seperti apa, matematisnya seperti apa. Kita nggak ngomongin ontologi atau hakikat gitu ya. Nah ini penggagasnya itu adalah Russell ya. Jadi kalau ontik, ontik itu ontologi, dia lebih menganggap bahwa struktur itu fundamental, Bapak Ibu. Jadi struktur itu bukan cuman kreasi dari model, tapi benar-benar menggambarkan alam semesta kita. Ya, kenapa kok alam semesta kita mengikuti hukum matematik, padahal matematik itu kan hasil dari abstraksi pikiran ya. Jangan-jangan strukturnya itu adalah matematik gitu, alam semesta kita. Kan ada yang beranggapan mathematical universe gitu ya. Nah ini contoh gagasannya itu adalah fisikawan dari MIT gitu ya, Max Tegmark ya. Nah, ini dia seorang yang berpandangan struktural apa ya? Tadi tuh ontic structural realism ya. Jadi kalau kita ngomongin ontic structural realism, kita ngomongin gagasannya Max Tegmark ini Bapak Ibu. Nih, supaya Bapak Ibu punya wawasan ya. Nah, ini beliau berbicara ya tentang the mathematical universe gitu ya. Kalau sekarang kita dengan adanya AI kita nggak usah takut ya. Kita tinggal download ini ya. Terus habis itu kita buka AI, mana? Terus kita masukin aja di sini. Ya, jelaskan kesimpulan paper Max Tegmark terlampir, lalu kaitkan dengan struktural realism. Nah, ini cara kita belajar tuh seperti ini sekarang. Saya sering belajar tuh dengan cara gini. Ada paper kayak baca, terus minta chat GPT atau AI untuk membuat sebuah bahasan. Nah, kalau kita memberikan tugas ke mahasiswa itu seperti ini, jadi bahan diskusinya seperti ini. Ini kesimpulan utamanya. Ya, external reality hypothesis mathematical universe. Jika realitas eksternal benar-benar ada, nah, maka jadi kita jadi terpacu ya untuk jadi realitas fisik bukan sekedar dijelaskan matematika, tetapi matematika sendiri itu adalah struktur. Nah, ya. Jadi apakah matematik itu hanya sebatas alat atau dia adalah struktur dari alam semesta kita? Ya, cara
kita berperilaku di dunia ini sebetulnya didasari oleh struktur matematis itu, ya. Karena kalau Allah menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia juga, maka harusnya polanya sama, karena penciptanya sama gitu. Jadi gagasan matematik manusia itu bisa menjelaskan alam karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan ya. Nah, itu kita ngomongin yang namanya ontic structural realism ya. Oke. Nah, ini dijelaskan kaitannya apa dengan struktural realism ya. Menyatakan bahwa yang dapat diketahui adalah dalam realitas fisik adalah struktur relasional, bukan objek. Jadi apa yang kita lihat meja, kursi dan sebagainya itu kan objek ya. Nah, itu bukan realitas. Yang menjadi realitas itu adalah strukturnya gitu ya. Nah, ada dua versi ini, epistemik ya. Sedangkan ontik itu dia percaya dia hanya. Nah, kalau kita lihat di bukunya Max Tegmark ini, dia lebih kepada ontik. Jadi percaya bahwa memang kebenarannya itu adalah di matematikanya itu. Ya. Nah, ini seperti gagasan Plato ya Bapak Ibu ya. Yang ideal itu ada di alam pikiran, yaitu matematik misalkan. Dan kelompok kelompok filsafat yang sangat mendewakan matematik, ada yang tahu nggak siapa itu? Aliran filsafat yang masa lampau yang sangat mendewakan ilmu matematik. Nah, itu yang menciptakan itu apa rumus bahwa sisi miring itu kuadrat akar kuadrat dari a kuadrat plus b kuadrat tuh. Itu siapa itu? C kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat itu siapa yang menemukan rumusnya? Depannya pakai p. Rumus apa itu Bapak Ibu? Pitagoras. Nah, Pitagoras, Prof. Pitagoras Heeh. itu adalah Pitagoras, Prof. seorang yang sangat percaya pada matematik. Jadi seorang yang sangat percaya pada struktural realism gitu. Ya. Ya, jadi dalam filsafat ilmu itu tadi ya, ada yang namanya realism, non real, anti realism, terus kemudian ada yang namanya naif realism, ada yang namanya struktural realism gitu ya. Nah, mungkin kenapa saya ngomongin teorinya karena minimal kita punya pemahaman minimum ya tentang filsafat ilmu sebagai calon apa calon doktor atau calon ini ya kita harus tahu lah ini ya jadi seperti itu ada yang namanya fokus pada ilmunya saja ya jadi bahwa struktur itu juga nggak bisa menggambarkan hakikat ya itu namanya epistemik kalau gitu ya tapi kalau yang lebih percaya lagi ya itu namanya ontic structural realism ya. Ya, saya ada di mana posisinya ya saya cenderung ke ontik sih. Jadi saya percaya bahwa di dunia ini sebetulnya Allah sudah memberikan yang namanya kebenaran ya. Bahwa matematik itu nggak sekedar cuman gagasan abstrak atau pragmatis, sorry, pragmatis. Tapi juga matematik itu menyimpan suatu hakikat sendiri gitu ya. Suatu kebenaran tersendiri. Jadi boleh dikatakan bahwa, nah cuman kan saya juga nggak bisa membuktikan itu ya. Dan ini namanya filsafat kan, kita nggak perlu sepakat tentang jawabannya. Tapi kita akan gambarkan alternatif yang ada. Ya, kemudian ada yang namanya entity realism. Ya, jadi eh, realistis tentang percaya bahwa kebenaran itu ada kaitannya tentang entitas yang dapat dimanipulasi atau memiliki hubungan sebab akibat ya dan bukti eksperimen. Walaupun teori lengkapnya itu mungkin teori lengkapnya itu belum tentu benar gitu ya. Tapi apa yang kita lihat di lab dan sebagainya itu memang boleh dikatakan tuh ada kaitannya sama kebenaran ya, gitu. Iya. Kalau kita bisa merasakannya, kita bisa melihatnya, maka itu adalah nyata gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat fisika kuantum ya, kita mulai mulai menyelidiki gitu kan. Ternyata segala sesuatu yang bisa kita sentuh, kita lihat tuh sebetulnya getaran-getaran energi saja sih. Iya. Jadi itu juga kemudian membuat orang jadi bingung gitu ya. Bahwa apa yang dilihat itu sebetulnya hanya ruang kosong sebetulnya getaran energi ya. Yang kemudian termanifestasi dalam bentuk fisik ya.
Karena apa? Karena atom itu punya interaksi. Nah, interaksinya sendiri di dalam fisika kuantum itu, atom-atom itu bisa berikatan kovalen gitu Bapak Ibu ya. Itu karena ada apa? Karena ada gaya dan medan. Nah, gaya dan medan itu kalau kita dalami lagi, itu abstrak gitu ternyata ilmunya. Nggak kita bisa nyatakan benar-benar kelihatan gitu. Jadi kalau kita lihat segala sesuatu itu jangan-jangan hanya luar suatu ilusi saja itu bisa aja. Jadi kayak semacam permainan panca indera saja ya. Yang nyata itu nggak ada karena itu cuma getaran energi. Yang getaran energi itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat secara langsung gitu ya. Nah, ini yang kemudian menghasilkan yang namanya bahwa simulasi kehidupan ya. Kehidupan itu tidak lebih dari simulasi gitu. Bukan kenyataan yang sebenarnya ya. Makanya ada yang bilang bahwa di dunia kita itu sebenarnya kita sedang tidur ya. Ketika terbangun itulah yang nyata. Terbangun itu apa? Ketika kita sudah ada di alam akhirat gitu. Ada yang bilang seperti itu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan yang namanya eh, realism gitu ya. Bener nggak ada nggak seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini perlu tahu ya, ini pandangan dari Putnam eh, Sekolah Vienna, Wittgenstein ya. Nah ini bicara tentang internal realism. Artinya sebetulnya bahwa realism itu ada kaitannya dengan bahasa ya, atau konseptual itu bahasa itu gini. Jadi manusia itu terbatas kemampuannya karena dilimit oleh bahasa sebetulnya. Ya, Eh, misalkan katakanlah yang kita tahu itu ada yang namanya laki-laki dan perempuan. Nah, di tengah-tengahnya gitu. Oke, kita punya kata-kata transgender gitu ya. Tapi ada saatnya kita nggak punya kata transgender itu. Jadi realitas yang sebenarnya itu tersembunyi karena keterbatasan bahasa, praktek bahasa. Ya, ada yang bilang bahasa yang paling bagus menggambarkan ilmu pengetahuan itu bahasa-bahasa Inggris dan Jerman. Tapi bahasa yang paling romantis menggambarkan segala sesuatu yang terkait dengan perasaan itu adalah bahasa Prancis dan bahasa puitis bahasa Arab gitu misalkan ya. Nah, bahasa yang paling bagus menggambarkan metafora atau kiasan atau yang multi makna itu bahasa Arab gitu kan. Makanya Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab karena satu kata itu bisa 100 makna gitu. Ya, untuk menggambarkan berbagai fenomena hanya dengan kata yang singkat itu dengan bahasa Arab. Maka ada yang bilang Al-Qur'an itu bisa 10 kali lebih panjang kalau ditulis dalam bahasa Inggris. Ya. Karena bahasa Arab itu sangat sangat compact gitu ya. Nah, jadi artinya di sini praktek bahasa itu membatasi realitas, ya. Kebahasaan manusia itu membahasi. Nah, itu yang kemudian gagasan Wittgenstein itu ya. Nah, bahwa yang namanya realitas itu sebetulnya sangat bergantung pada konsepsi bahasa kita, ya, linguistik kita. Ya. Iya. Jadi masih menjaga realitas rasional ya, objektif, tapi lebih moderate. Artinya moderate itu ya kan karena bahasa kita terbatas ya sebetulnya apa yang kita lihat itu sebetulnya belum tentu bisa kita yakini sebagai sesuatu yang nyata atau real. Karena bahasa kita itu yang membuat kita menjadi sulit untuk makanya di dalam fisika kuantum yang dijadikan pegangan itu matematika bukan bahasa. Karena bahasa itu nggak bisa menggambarkan fenomena itu. Ya. Nah, ini matematik lah akhirnya. Makanya tadi kalau matematik itu benar masuk ke dalam ontic structural realism tadi yang Max Tegmark Mathematical Universe tadi ya bahwa bahasa matematik itu adalah bahasa fundamental dari struktur alam semesta. Itu kan gagasan yang em, banyak dianut juga gitu ya. Tetapi sekali lagi kembali lagi ya kita nggak tahu mana yang benar gitu. Ya. Nah ini juga fisika relativitas bahwa segala sesuatu itu bergantung dari masing-masing pengamat gitu ya. Makanya tidak ada yang namanya gagasan mutlak atau pengamat mutlak. Jadi God's eye view itu tidak ada gitu. Karena semua bergantung, semua itu benar. Tergantung pengamatnya itu ABC itu semuanya benar. Ya kayak misalnya mazhabnya itu ada 4 mazhab dalam Islam itu semuanya benar gitu. Ya tergantung mana kita mau lihat dari sisi mana semuanya benar gitu. Ya. Itu relativity. Jadi menolak gagasan God's eye view gitu ya. Nah ini kan skema konseptual tergantung dari konsep masing-masing. Dari
pengamat masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, ini macam-macam ya. Apa yang dimaksud dengan natural ontological attitude ya. Jadi kalau orang yang berpandangan ontological attitude secara murni, secara natural ya, jadi dia adalah orang-orang pertengahan ya, menerima praktek ilmiah atau metode ilmiah tanpa menambahkan beban metafisik. Ada juga ilmuwan yang nggak percaya metode ilmiah. Ah, metode ilmiah itu terlalu membatasi. Kenapa harus pakai metode ilmiah? Apalagi di ilmu sosial ya. Kebetulan dia orang ilmu sosial. Apa aja bisa dipakai untuk menggambarkan fenomena. Tidak harus kaku dengan scientific method. Oke, scientific method menghasilkan beberapa penemuan, tapi sekarang sudah terbatas kan. Kita harus keluar dari kotak Pandora itu gitu. Nah, itu adalah Paul Feyerabend ya. Anything goes gitu. Nah, ini mungkin nggak ada di sini. Jadi pandangan bahwa metode ilmiah itu terlalu kaku dan membatasi gitu ya. Walaupun dengan segala keberhasilannya itu kemudian disanggah gitu ya. Eh, Paul Feyerabend ya ngomongin tentang anything goes. Apa aja bisa. Selama selama kita ya banyak orang filsafat tuh orang Austria ya. Ya. Jadi Paul Feyerabend itu berpendapat bahwa kita tidak boleh terlalu berpedoman pada metode ilmiah saja. Ya, tapi apapun bisa dipakai gitu ya, selama dia bisa menghasilkan suatu hal yang berguna. Ya. Nah, ini pandangan apa ini? Pandangan anti realisme atau realisme gitu ya. Jadi ini cenderung pada gagasan yang lebih bebas gitu ya. Sepertinya anti realisme kan. Ah, apa aja bisa dipakai. Toh kebenaran mutlak tuh nggak ada. Apa itu realitas itu nggak ada. Jadi kalau Fire Arbor seperti itu. Ya. Nah tadi. Nah tokoh-tokohnya ini. Kalau kalau yang Wittgenstein namanya siapa ya? Nah, ini. Jadi Wittgenstein itu dia lebih berpikir tentang teori tata bahasa, ya. Ludwig Wittgenstein itu orang Austria lagi, ya. Jadi dia berpandangan tentang yang namanya bahwa kebahasaan tuh membuat kita menjadi terbatas ya untuk memahami realitas itu sendiri. Sangat dipengaruhi oleh kebahasaan, ya. Jadi bahasa manusia itu yang membatasi kita untuk bisa mengeksplor, ya, gitu. Ya. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti lebih bahas lagi. Nah, natural ontological, ya, itu dia lebih kepada ya kita terima apa adanya saja, ya nggak usah menambahkan teori-teori yang kayak parallel universe gitu kan. Itu nggak usah gitu ya. Jadi nggak usah terlalu komitmen pada realisme kuat. Realisme kuat tuh dia benar-benar saklek apa yang dia lihat itu yang dia anggap sebagai yang benar gitu ya. Jadi tidak harus skeptis dan ekstrim ya. Nah, jadi tengah-tengah lah antara anti metafisik, dia nggak sepenuhnya anti dengan metafisik, tapi hanya menganggap bahwa ya itu hanya pemanis saja, gitu ya. Ya, ini banyak lagi lah ya yang bisa Bapak Ibu baca ya. Ada juga aliran Peirce Dewey yang pragmatis gitu ya. Nah, ini kan perdebatan seperti ini bisa dibaca sendiri ya. Kuhn, Feyerabend dan sebagainya ya. Jadi dia anything goes ini ya, kritik terhadap metode ilmiah ya. Terus bahwa sekarang kenapa kita menuju era AI dan sebagainya itu kebenaran itu sangat dipengaruhi oleh paradigma. Nah, jadi paradigma itu yang menentukan kebenaran. Jadi kebenaran itu sebetulnya hanya bentuk dari pergeseran paradigma. Sangat subjektif ya. Sangat subjektif. Paradigma sekarang kita apa? Oh, paradigma adalah zamannya AI, zamannya human center gitu. Era 5.0. Ya. Ini perubahan paradigma menentukan yang namanya kebenaran tuh Thomas Kuhn ini tadi ya. Jadi kebenaran itu sebetulnya hanya pergeseran paradigma saja, nggak ada yang absolut gitu. Nah, ya dan sebagainya. Ya.
Nah, jadi ini apa? Kalau kita lihat grafik yang tadi ya, ini merangkum apa yang kita diskusikan tadi. Ya. Instrumentalism itu dia tidak melihat ada hubungan ontologis. Kita cukup melihat apa yang bisa dilihat panca indera kita. Ya. Nah, ini saya kira istilah ini insya Allah menggambarkan filsafat sains secara utuh itu dari sini. Ya. Kalau realisme ilmiah tadi ya, sangat percaya pada kebenaran sains sebagai satu-satunya jalan. Sebetulnya ini sedikit lebih luas sedikit dari naive realism gitu ya. Ya, seperti ini. Boleh kalau mau diskusi sebentar ya. Ah, jadi Bapak Ibu paling enggak sudah punya dasarnya ya. Inilah yang dimaksud dengan filsafat ilmu ya. Oke. Nah, jadi intinya seperti ini. Sehingga sangat sangat luas betulnya ya. Dengan berbagai pandangan yang ini sebetulnya juga nggak bisa saling disalahkan ini. Ini karena kan sains itu sifatnya adalah objektif gitu ya, tetapi di sisi yang sama juga menghasilkan lubang-lubang yang bisa menjadi perdebatan. Baik, saya kira demikian untuk kuliahnya. Nah, karena waktunya juga sudah mulai tipis, mungkin bolehlah kita diskusi tentang tugasnya kalau ada yang mau bertanya seputar tugasnya. Eh, Apakah boleh, Pak, saya memasukkan konsep yang Bapak ajarkan tadi ke dalam tugas saya? Sangat boleh dan sangat bagus, tapi tidak wajib ya. Eh, karena sudah ada yang mengumpulkan, kasihan kalau dirombak lagi nggak masalah. Jadi penilaiannya itu berdasarkan untuk kualitas idenya aja ya. Jadi silakan boleh memasukkan ini adalah dari sisi tinjauan realisme, empirisme gitu boleh sekali ya. Silakan. Tugasnya tadi ya membuat video itu sama. Baik, saya kira demikian teman-teman. Eh, Pak Fatan dan Bu Dewi yang lainnya, Bu Veta ya, Pak Angga Ya, Prof. ya. Gimana Pak? Pak Sugiarto ya, walaupun pusing-pusing dikit tapi ada ilmu baru ya Pak ya, paling nggak Iya, dari sisi ya filsafat. memang gini, Prof. Ya, saya Kalau eh, kita belajar mm, filsafat itu kan kita belajar logika ya, kan begitu kan ya. mm, Nah, kalau pemahaman kami ini saya ini secara individu, ya, filsafat itu kan logika, jadi semuanya itu harus realistis lah, bisa dicerna dengan akal sehat, betul. dilakukan secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, kan begitu kan ya. Ya, Sementara kalau kita bicara agama, agama itu kan bicara keyakinan, kan begitu kan ya, nggak pernah ketemu betul. sepertinya, kan begitu Iya, kan ya. Kecuali iya, teman-teman yang sudah paham tasawuf, kan begitu. iya, Gitu sih Pak, kalau dari pemikiran saya Pak Dodi. Tapi very betul. nice lah filsafat itu Iya, eh, kita mengajarkan bagaimana hidup bertoleransi sebenarnya. Seperti itu. iya, iya, benar sekali. Saya kalau Pak Giarto ngasih pendapat memang nggak bisa didebat karena filsafat itu apa aja apa ya bukan benar tapi apa aja itu ya harus kita terima sebagai masukan gitu dan saya banyak sependapat dengan Pak Giarto tadi bahwa logik itu memang sangat penting ya eh, dalam berfilsafat. Ya. Baik, makasih Pak Giarto. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa bertemu di lain kesempatan dan Bapak Ibu sukses selalu dalam studinya ya. Nah, ini kalau kita lihat sebetulnya di filsafat ini intinya adalah kita menambah apa ya wawasan dan berpikir rasional kritis logis tadi itu ya harus tetap dipertahankan ya sampai kita berkarir sebagai dosen ataupun sebagai penggiat ilmu ya harus selalu kita pegang itu. Demikian. Mungkin dari teman-teman yang lain eh, ya Bu Dewi mungkin pendapatnya Bu tentang filsafat ilmu secara keseluruhan. Cukup, Prof. Masih belajar sih. Iya, iya. Jadi kita tidak perlu menentukan posisi, tapi kita harus tahu bahwa oke di dalam kasanah ilmu filsafat itu ada banyak sekali posisi ya eh, tentang bagaimana memandang ilmu itu ya. Karena kan soalnya kan orang itu mengejar ilmu itu salah satu mencari kebenaran.
Nah, kemudian orang kemudian belajar bahwa ternyata ilmu itu mungkin juga nggak bisa menggambarkan kebenaran seutuhnya gitu. Ya. Jadi setelah belajar mentok tuh ternyata tambah bingung gitu ya. Bukan tambah pinter, tambah bingung. Ya. Kemudian kembali kepada yang namanya oke, apa sampai di sini ya saya bisa belajar itu. Jadi posisinya ada di sini. Oh, ternyata setelah saya belajar ilmu, saya menyadari bahwa ada yang lebih tinggi lagi di belakang ilmu itu nggak bisa kita pelajari. Gitu. Nah Prof, itu. jadi izin tanya dong, Prof. Ya, ya, Yang kemarin diajarin itu tentang Scopus.com dan lain sebagainya kan berguna banget. Ternyata ya. pas saya coba masuk afiliasi, mungkin belum bisa dari Unpam atau gimana gitu. Apa saya belum masuk Hmm, ilmunya gitu? Adakah sumber lain untuk kita mendownload ya. Scopus yang Saya lebih baik? sarankan ibu pakai emailnya Pakuan, ada nggak? Oh bisa ya? Iya, Email jadi student Pakuan itu ya, Prof? student Pakuan itu kalau nggak salah Pakuan itu udah masuk database Scopus. Cuman memang Oh, mm-mm. belum yang selevel berlangganan sih. Jadi Oh, Bapak Ibu tetap bisa buka Scopus, tapi kayaknya cuman search-nya itu di satu kata kunci. Ya, di oh, satu ya kata nggak bisa kunci. ke bawah turun ke turun gitu Bisa ya, nggak bisa Prof? add. Nah, itu harus langganan. Ah, Tapi kalau tapi misalnya satu kata kunci, kemudian di filter untuk yang open access itu sudah lumayan bisa mendownload banyak artikel karena sudah kita filter untuk open access. Ya, berarti kami tinggal minta iya. password untuk email student Unpak itu ke Pak Ahmad ini ya, ya, Prof. Iya, karena nanti harus Iya, login ya iya betul. untuk Baik, Prof, izin memverifikasi tanya lagi. Kita kan ada, saya pernah baca tuh ada ya. yang Ya. namanya Sihub, Sihub itu untuk download sama kayak Scopus.com itu. Skyhub. Iya, Hmm. Skyhub ya maaf. Itu apakah legal atau ini Iya, enggak ya? tapi dia dia kan ilegal ya. Ilegal ya, Ini Mas. kayak ya. Jadi kayaknya juga aman-aman aja sih. Kalau menurut saya sering pakai juga gitu ya. Jadi selama kita nggak download 100 paper sehari ya nggak apa-apa sih. Hmm. Masih termasuk batas wajar. Walaupun sekarang dibatasi juga tuh agak susah kadang sekarang Skyhub Mm-mm. juga ya. Iya Nah, betul agak ya, susah. jadi saran saya kalau mau lebih baik pakai Scopus terus pilih yang open access. Nah, itu juga banyak kok yang nyambung sama ya. Nah, Nah, baru yang nggak bisa dibuka kalau penting banget pakai Skyhub sih. oh Ah, baik baik. ah, Nah, ah. makasih banyak Iya, Prof ilmunya. sama-sama. Iya, baik. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Baik, Bapak Ibu, saya kira karena masih ada kuliah lain hari ini ya, Bapak Ibu ya, kita sudahi aja. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama pengajaran dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, dari sisi teori tadi itu yang penting ya, apa yang sudah saya sampaikan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah sifat kritis kita terus ya. Jadi dalam menyikapi segala sesuatu itu harus selalu mengutamakan tiga itu, ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Karena yang terjadi sekarang itu adalah manusia itu melupakan aspek moralitas atau nilai ya, menebang hutan, kemudian mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga apa yang terjadi akhirnya terjadi banjir. Nanti kita mau semewah apapun hidupnya, alam alam kita rusak juga nggak ada gunanya. Ya, jadi pada akhirnya kita harus selalu berpikir secara tiga aspek tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita menjadi lebih bijak gitu ya. Nah, jadi itu intinya filsafat, ya, menjadi lebih bijak ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Izin, Pak Prof. Batan mungkin mau difoto dulu. Iya, Ah, Prof. Mohon izin. nah, Sehat selalu ya, Prof. iya, Ya, Bapak Ibu mohon izin menghadap kamera. Kita ambil gambar. Hitungan iya, ketiga. Satu, dua, tiga. Terima iya. kasih, Bapak Ibu. Terima Terima kasih, kasih ya. Prof. Budi. Nanti kalau saya mampir ke Pamulang di fakultasnya, di boleh janjian kita ya. Ah, Boleh, Pak. Boleh, iya. Pak. Nanti Oke, ketemu Mas Sugi, makasih. Pak. Ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya izin live. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, macet di mana-mana ya.